tinjauan sosiologi perkotaan modern, buka bersama telah bermutasi dari aktivitas komunal pertemanan, karyawan kantoran, alumni sekolah, atau komunitas menjadi sebuah instrumen pemaksaan struktural. Kita harus melihat ini sebagai pajak sosial. Mengapa? Karena sifatnya yang wajib dan memiliki justifikasi sosial bagi mereka yang tidak ikut. Secara sistemik, individu tidak lagi memiliki kemerdekaan penuh atas jadwal dan anggaran di dompet mereka di bulan Ramadan. Kendali tersebut telah diambil alih oleh ekspektasi sebuah kelompok. Tekanan psikologis yang muncul bukan sekedar rasa rindu yang dalam, melainkan apa yang kita sebut fear of missing out yang diindustrialisasi. Ada sebuah ketakutan sistemik bahwa jika kita tidak muncul dalam dokumentasi pertemuan tersebut, kita akan dianggap telah keluar dari jalur kesuksesan atau justifikasi sedang dalam masalah yang banyak. Dalam struktur pergaulan yang dangkal, kehadiran fisik di tempat yang tepat dianggap sebagai indikator stabilitas ekonomi. Akibatnya, individu yang secara finansial sedang dalam masa sulit dipaksa melakukan kalkulasi yang tidak rasional, mengorbankan dana darurat demi membeli tiket masuk ke dalam persepsi sebuah kelompok. Inilah pajak sosial yang paling mahal, pajak yang tidak masuk ke kas negara, melainkan habis untuk menyuap rasa takut akan keterasingan. Karena dalam ekosistem ini objektivitas diri telah hilang, nilai kita sebagai manusia tidak lagi ditentukan oleh integritas dan karakter, melainkan oleh siapa saja yang bersedia terlihat makan di meja yang sama dengan kita. Sebelum membedah jauh sistem yang sedang berjalan, mari kita bicarakan suatu alat tukar lain agar kita tetap dianggap relevan dalam lingkaran tersebut, yaitu mata uang informasi. Dalam ekosistem pertemuan yang dangkal, ghibah bukan sekedar masalah moral, melainkan sebuah instrumen pertukaran nilai. Ketika sebuah lingkaran sosial kehilangan substansi, informasi tentang kegagalan orang lain menjadi komoditas yang paling laris diperjualbelikan. Secara sistemik, membicarakan kekurangan pihak ketiga adalah cara instan bagi individu untuk membangun social bonding tanpa biaya. Kita menggunakan ghibah sebagai mekanisme pertahanan diri, sebuah upaya untuk menciptakan ilusi bahwa hidup kita lebih baik di tengah tekanan kompetisi hidup yang melelahkan. Kita merasa perlu membawa berita panas ke meja makan sebagai bukti bahwa kita masih memiliki akses pada pusat informasi. Akibatnya, ghibah menjadi pelarian agar sorotan tidak jatuh pada kerapuhan diri kita sendiri. Di meja ini, karakter orang lain dikorbankan hanya agar kita tidak perlu mengakui bahwa kita sedang merasa insecure dengan pencapaian kita yang stagnan. Inilah puncak dari pajak sosial. Kita tidak hanya menguras sisi dompet, tapi juga menguras integritas demi sebuah pengakuan yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah apapun pada kualitas hidup kita. Namun, kerentanan psikologis kita di meja makan ini ternyata bukan sekedar fenomena sosial. Ia adalah celah pasar yang telah dibaca dengan sangat teliti oleh industri. Mari kita bongkar bagaimana industri food and beverage melakukan asimetri informasi dan manipulasi ruang untuk mengeruk keuntungan maksimal dari rasa lapar kita. Di bulan ini, tempat makan, restoran, dan hotel tidak sedang menjual kuliner. Mereka sedang menjual slot waktu dan validasi visual. Puncak dari manipulasi ini adalah sistem all you can eat. Secara operasional, tempat makan menerapkan plate engineering yang sangat presisi. Mereka menempatkan hidangan berbahan dasar tepung, nasi, dan gorengan di area paling depan dengan pencahayaan paling dramatis. Tujuannya adalah infiltrasi lambung secara dini. Sistem ini dirancang agar konsumen memenuhi kapasitas perutnya dengan bahan baku ber-COGS rendah sebelum mereka sempat menjangkau protein mahal seperti daging atau seafood yang sengaja diletakkan di sudut yang sulit dijangkau atau dengan antrian yang dibuat melambat. Secara matematis, dari paket yang seharga Rp300.000, nilai asli bahan makanan yang kita konsumsi rata-rata hanya berada pada kisaran Rp70.000. Sisa uang kita digunakan untuk membayar dekorasi mewah yang sebenarnya akan kita lupakan dalam 2 jam. Pada level restoran kasual, kita akan bertemu dengan the bundling trap. Selama jam buka puasa, banyak restoran sengaja menghapus menu satuan dan memaksa kita membeli paket Ramadan.
Secara sistemik, ini adalah forced consumption. Mereka menyatukan menu utama dengan takjil murah dan minuman manis yang margin keuntungannya mencapai 400%. Restoran sedang melakukan penyederhanaan operasional dapur agar mereka bisa melakukan produksi massal. Namun kitalah yang dipaksa membayar biaya penyederhanaan tersebut dengan harga yang lebih mahal dari hari biasa. Lebih cerdik lagi adalah permainan pre-order dan deposit game. Banyak tempat kini mewajibkan reservasi dengan DP 100% beberapa hari sebelum kedatangan. Dalam kacamata keuangan, ini adalah cara industri mendapatkan cash flow gratis. Mereka memindahkan risiko bisnis ke pundak kita. Mereka mendapatkan kepastian modal sebelum kompor dinyalakan, sementara kita kehilangan fleksibilitas. Jika kita batal datang, uang kita menjadi pendapatan bersih tanpa mereka harus mengeluarkan sebutir beras pun. Semua ini bermuara pada satu tujuan, high table turnover. Di saat omset melonjak 300%, kualitas layanan justru merosot ke titik paling bawah. Kita membayar harga premium untuk makanan yang seringkali sudah dingin karena disiapkan secara massal, pelayanan yang terburu-buru, dan ruang yang sesak. Industri menyadari bahwa di bulan ini, logika kritis kita tumpul akibat rasa lapar dan tekanan sosial. Di mata sistem, kita bukan lagi tamu yang harus dimuliakan, melainkan unit transaksi yang harus segera diselesaikan agar meja bisa segera diputar untuk kelompok pengantri berikutnya. Fenomena paling tragis dari tragedi buka bersama adalah penggunaan instrumen utang jangka pendek untuk konsumsi yang bersifat sekali pakai. Munculnya fitur pay later di berbagai platform digital telah menjadi bensin bagi api gengsi masyarakat kelas menengah bawah. Secara makro, terjadi pemindahan nilai ekonomi yang masif dari likuiditas masa depan individu masuk ke dalam kantong-kantong korporasi teknologi finansial dan pemilik modal industri F&B. Grafik penggunaan kartu kredit dan limit pinjaman digital menunjukkan tren pendakian tajam di minggu pertama dan kedua Ramadan. Ini bukan tentang pemenuhan kebutuhan pokok, melainkan pendanaan performa digital. Individu rela mengikatkan diri pada kontrak utang dengan bunga tinggi hanya untuk membiayai satu unggahan di media sosial. Secara teknis, ini adalah kegagalan manajemen aset yang fatal. Membiayai liabilitas dengan utang bukan dari sisa pendapatan bersih. Kita sedang menyaksikan sebuah masyarakat yang terobsesi pada simulasi kemakmuran. Di layar ponsel, mereka tampil sebagai pemenang kompetisi gaya hidup. Namun di balik layar, mereka sedang berhadapan dengan financial hangover yang akan menghantui selama berbulan-bulan setelah Idul Fitri. Secara sistemik, kemiskinan dipelihara melalui gaya hidup yang mengharuskan kita memuaskan ego orang lain yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh nyata dalam hidup kita. Inilah puncak dari manipulasi pasar, ketika manusia rela menghancurkan pondasi ekonominya sendiri hanya agar tidak terlihat kalah dalam panggung sandiwara satu malam. Kita sampai pada residu paling menjijikan dari sistem ini, sampah visual dan moral. Dalam ekosistem ini, ada sebuah tragedi yang tersembunyi di balik tumpukan piring kotor. Secara sistemik, budaya bukber kita telah memfasilitasi lahirnya surplus yang sia-sia. Di saat mata kita yang lapar memesan semua menu tanpa kalkulasi logis, kita sebenarnya sedang menciptakan tumpukan sampah makanan dalam skala yang mengkhawatirkan. Estimasi data menunjukkan bahwa limbah makanan meningkat hingga 15-20% selama bulan Ramadan. Ton makanan berkualitas berakhir di tempat pembuangan akhir hanya karena kita gagal mengelola ego. Disinilah kita melihat wajah asli dari kemunafikan sistem. Di dalam ruangan ber-AC, kita duduk mengelilingi meja yang berantakan dengan sisa-sisa daging mahal yang hanya digigit sekali, kuah yang mendingin, dan potongan kue yang separuh hancur. Kita menyebutnya sebagai perayaan kemandirian finansial, namun secara objektif, itu adalah pengkhianatan besar terhadap esensi puasa itu sendiri. Gaya hidup ini menciptakan kontras yang menyakitkan. Tepat di luar dinding kaca restoran yang mengkilap, di bawah lampu jalan yang temaran, ada realita yang sengaja kita kunci rapat dari pandangan. Ada tangan-tangan yang gemetar hanya untuk mengumpulkan sisa plastik, dan ada perut-perut yang berbuka hanya dengan air putih dan sisa gorengan dingin di pinggir trotoar. Tragedi ini bukan terjadi karena ketidaksengajaan, melainkan karena sistem kita tidak pernah dirancang untuk berbagi, melainkan untuk memamerkan akses. Kita lebih peduli pada angel foto piring yang penuh daripada kenyataan bahwa sisa makanan di meja kita malam itu
itu, jika dikelola dengan sistem distribusi yang benar, sebenarnya sanggup memberi makan banyak panti asuhan atau satu desa kecil yang sedang kelaparan. Ironi terbesar dari fenomena ini adalah sebuah paradoks yang memuakkan. Kita memproklamirkan diri sedang berpuasa untuk menghapus rasa lapar, namun di saat yang sama, di meja yang sama, kita justru menciptakan tumpukan sampah yang merupakan manifestasi dari ketamakan yang tidak terukur. Buka bersama pada dasarnya tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika ia berubah menjadi panggung sandiwara yang merusak nalar keuangan dan esensi spiritual. Solusinya bukan dengan berhenti berkumpul, melainkan dengan merebut kembali kemerdekaan dan kemanusiaan kita dari dikte-dikte industri. Mulailah dengan memindahkan meja makan dari hotel mewah ke ruang-ruang yang lebih jujur seperti rumah atau tempat terbuka, di mana sistem potluck atau berbagi makanan secukupnya bisa mengeliminasi food waste dan utang gengsi. Alihkan pajak sosial yang tadinya kita setorkan ke korporasi untuk merangkul mereka yang benar-benar lapar. Karena silaturahmi yang sejati tidak ditemukan dalam paket-paket mewah, melainkan dalam ketulusan untuk duduk setara tanpa harus merasa terhina oleh keterbatasan materi. Pada akhirnya, kita harus berhenti sejenak dan menatap bayangan diri kita sendiri di balik layar ponsel. Di tengah hiruk-pikuk reservasi makanan mewah dan dekorasi estetik, ada satu pertanyaan yang sengaja kita bungkam. Apa yang sebenarnya sedang kita rayakan? Secara sistem, kita telah tertipu oleh definisi kebahagiaan yang dirancang oleh pasar. Namun secara spiritual, kita telah melangkah terlalu jauh dari esensi. Dalam ajaran Islam, Ramadan adalah bulan takziyatun nafs atau penyucian jiwa. Ia hadir untuk menghancurkan berhala bernama ego, bukan untuk memberinya makan dengan kemewahan yang dipaksakan. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya hidangan adalah yang dibagikan, bukan dipamerkan. Kita perlu bertanya pada nurani, apakah silaturahmi yang tulus benar-benar membutuhkan reservasi seharga setengah gaji, ataukah kita sebenarnya hanya sedang lari dari rasa kesepian dengan membeli pengakuan kolektif? Silaturahmi tidak pernah diukur dari seberapa mewah piring yang kita gunakan, tapi dari seberapa tulus telinga kita mendengar dan seberapa hangat pelukan kepada sahabat. Ketika kita memaksakan diri masuk ke dalam jerat utang dan pemborosan demi sebuah panggung sandiwara, kita bukan sedang memuliakan tamu, kita sedang menghina diri kita sendiri. Marilah kita kembali ke meja-meja yang lebih sederhana. Meja di mana makanan cukup untuk mengenyangkan, bukan untuk disisakan. Meja di mana percakapan lebih penting daripada dokumentasi. Karena pada hari di mana semua riuh ini berakhir, yang tersisa bukanlah jumlah like dan unggahan, melainkan ketenangan di hati karena kita tidak perlu berhutang pada masa depan hanya untuk terlihat hidup di masa sekarang. Pilihannya kini kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan terus menjadi bagian dari mesin penghisap validasi ini, atau memilih untuk pulang ke esensi yang paling murni?